Oke guys, balik lagi di podcast cerita horor. Kali ini kita bersama narasumber baru yang mungkin ceritain tentang pengalaman pribadi dia selama ditinggal orang tuanya dan selama menikah. Langsung aja kita langsung ke bintang tamu. Halo Mbak Dea, apa kabar? Baik. Ini kan Mbak Dea punya cerita serem pribadi ya? Iya. Pengalaman pribadi sendiri ya? Benar. Itu kapan, di mana, dan langsung aja jelasin aja deh Mbak, ceritain. Kalau di mana dan kapannya itu sebenarnya sejak sekolah tuh sudah merasa ya hal-hal yang seperti itu. Cuman saya tuh orang yang nggak pernah percaya. Oh, berarti yang kayak ya termasuk aku juga denial gitu lah sama Ya, hal-hal yang itulah ya. Kayak saya tuh orangnya yang logis-logis aja. Ya, betul. Terus pada tahun 2017 tepatnya itu saya baru nikah. Iya. Biasa kan kalau kita mau nikah nih ada pengajian kayak gitu-gitu. Acara-acara adat lah ya. Ya pengajian itu di rumah, saya tuh ngeluh pusing. Tapi sebelum ngeluh pusing itu, entah kenapa saya tuh nggak pernah sih yang percaya dengan ngasih sesaji atau gimana gitu. Oke. Terus saya minta nih sama si suami saya ini, ya tolong dong ambilin kembang. Bunga kantil aku waktu itu mintanya. Bentar dulu Mbak, itu permintaannya dari Mbak sendiri kah atau? Ya nggak tahu. Oh, Feeling. langsung keluar aja tuh Iya, di mulut ngomong karena kayak aku gitu. kan orangnya nggak percaya, tapi tiba-tiba aku tuh minta. Terus suamiku tuh yang orang, kamu maksudnya dia apa sih? Maksudnya dia tuh nggak usah lah terlalu yang gitu-gitu. ya nggak usah terlalu diikutin hal-hal seperti itu. Nah singkat cerita pada saat setelah pengajian, aku ngeluh pusing itu, saya ke kamar nih. Niat saya tuh pengen ya ngenakin pikiran. Cuman pada saat saya tidur, baru tidur gitu, tiba-tiba nih tuh saya nangis nggak bisa berhenti. Yang saya rasain Mendadak tuh ya? Ya Tiba-tiba. itu mendadak. Yang aku rasain waktu itu, aku mau buka mata nggak bisa. Tapi aku dengar sekelilingku bicara, manggil namaku, nyuruh aku untuk buka matamu, sadar. Oh, itu keadaannya sudah chaos gitu ya, kayak udah tahu kamu kayak nggak bangun-bangun gitu kali Iya, ya? kita dengar tapi kita nggak bisa. Kayak untuk semakin mau buka mata semakin nggak bisa. Terus adalah salah satu ibu, kita anggap aja, yang kita tuain di kalangan seninya suami saya ini. Nelpon, ini gimana? Kok dia begini tiba-tiba? Terus nelpon itu saya tuh disuruh untuk, bukan akunya sih, tapi suami aku ini disuruh untuk ambil beras kuning. Jadi pakai kunyit, terus beras dibejek-bejek, terus disuruh simbur di depan rumah. Oh, berarti itu keadaannya lama ya, tidur yang nggak bangun-bangun Lumayan. itu ya? Itu mungkin ada kali setengah jaman. Oh, setelah pengajian itu ya? Iya, aku nangis nggak bisa berhenti dan muka mata nggak bisa. Dibangunin pun juga nggak bisa. Sampai mamaku pun saya dengar tapi saya nggak bisa untuk buka mata, saya nggak bisa. Orang rumah panik lah ya kayak Ya gitu. karena kan saya nggak pernah. Kayak saya tuh nggak pernah yang hal-hal seperti itu tuh nggak pernah terjadi di diri saya, apalagi di hidup saya. Udah disiram beras tuh nggak lama, pelan-pelan berangsur saya agak tenang. Oh, berarti manjur ya? Iya, baru buka mata. Tapi masih belum bisa percaya 100% saya dengan hal-hal seperti itu tuh. Oh, itu masih ya mungkin kecapean atau apa Mungkin gitu ya? karena aku kan Melindur kali logis gitu ya? aja lah. Ternyata setelah beberapa bulan kemudian saya itu kejadian lagi. Dan ini yang menurut saya sampai detik ini itu buat saya jadi trauma, dan di situ saya percaya bahwa dunia mereka itu ada. Film Insidious yang pernah kita tonton, di mana di situ dia masuk ke dunia astral dan saya itu ngalamin sendiri. Gimana tuh Mbak? Gimana? Posisi saya hamil, lagi tidur. Saya boleh minta tisu ya Mas ya? Terus pas lagi tidur itu, saya posisi rumah ini benar-benar saya tahu banget tata letaknya gitu. Ruang tamu ada Pak D saya yang tidur, dan di tengah itu ada saya dan anak saya yang pertama gitu. Terus di kamar belakang itu ada ibu saya dan bule saya gitu. Dan kebetulan kan memang pada saat saya menikah dengan suami saya ini, saya baru kehilangan sosok ayah. Oh, meninggal? Iya, jadi memang saya itu deket banget sama bapak saya. Di saat saya udah menikah, udah benar-benar
Terus saya harus kehilangan tuh memang sangat maaf berat. Mbak, itu berapa bulan meninggalnya setelah menikah Pokoknya itu ya? setelah 100 hari ayah saya meninggal, saya baru menikah. Oh, yang tadi tuh yang acara Iya, malam pengajian itu ya. itu. Itu masih baru juga berarti Baru. Bapak meninggal ya. Makanya saya benar-benar ngerasa kehilangan banget ya itu. Terus pada saat saya tidur, ini saya lanjut ya. Iya. Terus saya tidur itu, saya rasa, yang saya rasakan, saya ini dibangunin sama bapak saya. Oke. Tapi di situ saya nggak sadar kalau dia tuh udah nggak ada. Oke ya. Ya saya Iya, rasa iya, memang iya, dia iya. memang masih ada gitu. Dibangunin, dek gitu. Ayo ikut bapak, katanya dia. Oh, saya dengan semangat lah, namanya saya deketnya sama beliau kan, jadi oh ayo, aku bilang ayo ikut. Nah, tapi bentar ya, bapak ambil wudhu. Karena mungkin gini, almarhum bapak saya itu sholatnya nggak pernah putus. Jadi saya nggak tahu ya, wallahu alam, cuman mungkin namanya makhluk gaib itu pasti kan ingin menyerupai Iya, kebiasaan kebiasaan tetap apa yang dilakuin ya, nih kan, betul. karena tidak ada yang namanya manusia gentayangan gitu. Terus dia masuk ke dalam kamar mamaku, saya ngeliatin dia wudhu, ya step-stepnya sama seperti kita. Dan memang bener-bener saya ngeliat ibu saya tidur, bule saya tidur, bener-bener nggak ada berubah pun satu benda yang memang di dunia nyata bahkan di dunia astral. Sudah gitu, saya bilang, Pak, saya ajak mama ya. Nggak usah, kamu aja, katanya dia gitu. Ya udah, oh oke, saya bilang. Berarti cuma aku nih yang dibawa. Dengan semangat sampai di ruang tamu. Begitu saya sampai di ruang tamu, ada keraguan. Keraguan itu saya noleh gini, terus saya bilang, kamu bener bapakku. Dan pada saat itu saya mau ngucap nih, Allah, itu udah nggak bisa. Di dunia nyata yang didengar sama Pak Desa yang di ruang tamu, kan saya di ruang tengah aja nih, saya tuh teriak-teriak, gitu. Oh, badan aslinya tuh ya? Iya. Oh, berarti seperti kayak Insidious tuh roh kita kayak keluar Iya, gitu ya? iya seperti itu. Percaya nggak percaya, tapi aku ngalamin gitu loh. Terus saya sadarnya setelah saya mendengar suara saya dipanggil. Kebetulan saya kan kalau keluarga manggilnya Ayu ya, karena nama tengah saya. Itu manggil saya yang jauh banget, Ayu, Ayu gitu. Itu jauh banget jaraknya. Kayak sama-sama kedengaran Iya. gitu ya? Itu baru setelah saya dengar nama saya makin kenceng nih. Bangun saya, bangunnya tuh bukan bangun tidur yang kayak gitu, enggak. Jantung saya tuh seperti itu. Oh, Kayak kita habis lari jauh, tuh bener-bener ngos-ngosan gitu lah ya? Seperti itu, ngos-ngosan capek. Dan itu sampai saya tuh pas bangun, saya tuh sampai noleh, kanan noleh kiri. Saya cubit, saya kayak masih nggak sakit. percaya? Iya. Takutnya masih di dalam... Iya itu. Iya. Sampai pada saya tuh ngomong, kamu kenapa? Aku nggak bisa cerita kali itu. Oh, tapi yang bangun itu siapa aja selain Pak D itu? Pak D saya Pak D aja aja. waktu itu. Yang notice kalau mbaknya nih Iya teriak-teriak. teriak-teriak. Iya. Kamu kenapa? Aku nggak bisa jawab. Waktu itu aku langsung, pokoknya nggak tahu harus apa. Saya cuma bisa bengong, ngelihat kanan kiri. Ini beneran aku udah. Pasti shock lah ya, kayak Iya, gitu ya. itu disitulah aku percaya bahwa mereka itu ada ya ternyata. Iya. Itu kalau enggak mungkin yang kayak Insidious itu ya, Iya, di lewat. bawah itu ya. Ke bawah jadinya. Tanpa tahu arah kemana diajaknya nih kan. Pasti dah. Benar. Saya percaya memang bahwa orang tidur tiba-tiba meninggal mungkin ya. Mungkin keadaan begitu. Iya, mungkin. Secara kesehatan ya pasti orang yang jantung seperti apa. Bisa jadi ya. Cuma ada Tapi yang aku hal-hal alamin gitu. bener-bener ya, di situ aku bener-bener percaya. Tadinya sih aku pikir paling cuman mimpi. Cerita jadinya aku ke teman-teman yang memahami hal-hal seperti ini dan guru-guru spiritual saya sendiri gitu. Bahwa memang dari kita itu percaya tidak percaya, kadangkala ada leluhur kita yang seneng sama kita, pengen ngejaga kita, seperti itu. Itu pasti ada. Oh iya, kalau itu memang kadang orang-orang banyak yang bilang gitu juga. Iya, nah dijagain. mungkin dari bapak saya, karena memang bapak saya cuma deket kan sama aku ya. Ya mungkin karena saya ini ada, kalau dibilang ikhlas, saya masih sering nangisin kan, jadi pada saat itu saya belum ikhlas. Karena meninggalnya pun tidak dalam keadaan sakit, benar-benar tidur. Oh, mendadak? Iya, mendadak.
Itu yang berat banget biasanya. Ya, itu pahala berat. Kalau sakit kita kan tahu nih. Perlahan-lahan ujungnya bisa dia. ngiklasin Iya. lah. Dan itu yang makanya saya sampai waktu itu percaya bahwa dunia astral itu ada. Itu menyerupai gitu semua orang tua. Bener-bener, wah, nggak bisa lah aku ungkapin. Jelas rasanya ngos-ngosan, bener-bener capek. Itu tuh kebingungan baru bangun. Seumur umur saya nggak pernah sih, baru. Berarti Mbak Dea ini setelah yang pernikahan itu kan awalnya skeptis ya sama hal gitu ya. Setelah itu tuh jadi ini baru hitungan berapa bulan kan? Yang nemuin yang sampai dijemput Setelah Bapak. itu tuh jadinya ya Jadi sering. lebih sering peka jadinya. Jadi dengan kayak hal-hal apa. jangan-jangan kebuka mata batin gitu ya. Kalau melihat saya nggak bisa. Tapi yang namanya peka saya bisa. Dan kejadian-kejadian tuh juga. Banyak hal sebenarnya yang kalau saya mau ceritain itu banyak. Kayak itu di luar nalar tapi logika terjadi. juga ya dan terjadi ya. Oke, Mbak Dea mungkin kita cukup sampai sini. Mungkin ada pesan-pesan nggak selama yang pengalaman Mbak Dea ini gimana? Ada sih buat aku, pesan-pesanku tuh jangan kayak saya. Iya. Ya, saya tuh orang yang logis dari pola pikir. Menurut saya, percayalah bahwa kita diciptakan di dunia ini bukan cuman manusia. Iya. Mereka itu ada dan nyata wujudnya. Tapi buat aku tidak untuk disembah. Karena yang patut kita sembah cuman Tuhan. Karena ya hidup berdampingan itu juga perlu. Kita tetap harus sadar juga ya. Keseimbangan itu kan perlu. Betul. Oke, mungkin ya kalau dari aku, mungkin ya Mbaknya juga mungkin harus ikhlas juga kali ya. Iya benar. Karena orang tua, tapi udah 2017 ya pasti sudah lama juga ya. Meninggalnya kan dari 2016. Jadi ya udah 8 tahun. Mungkin ya dari nggak ikhlasan tuh juga mungkin ya keadaan orang tua kalau ada yang goib-goib gitu biasanya senang yang gitu ya. Iya, yang bener. orang nggak ikhlas itu paling sering dianuin kayak gitu ya. Iya karena kan hati pikiran kita kan Emosinya tuh paling enak Paling dirasain gampang. kalau makhluk gaib iya gitu ya. paling peka mereka kan pasti wah ini gampang gitu. Iya. Oke guys, sampai di situ. Sekian, makasih Mbak Iya, Dea. makasih. Dari aku Herdin sampai di sini. Terima kasih. Bye.